Nah lalu pas pandangannya tertuju ke arah lemari yang ada di depannya, Wak, Nara kaget sekaget-kagetnya pas dia ngelihat ada sosok laki-laki berpakaian koboi. Dia lagi berdiri dekat samping lemari itu. Nah, laki-laki itu nengok Nara dengan tatapan marah. Terus dia bilang apa? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku kembali lagi menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Tapi nih Wak, sebelum mulai aku mau nanya sesuatu. Kalian pernah nggak sih ngerasa rumah yang kalian tempatin ini nih ya kayak sedang menyimpan sesuatu gitu, Wak? Bukan sekedar hawa dingin atau suara-suara aneh aja, tapi semacam rasa was-was yang susah dijelaskan. Rumahnya kelihatan biasa-biasa aja, tetangganya juga baik, tapi entah kenapa nih ya ada aja yang kerasa ganjil. Nah, cerita malam ini, Wak, datang dari Wawa kita yang pernah tinggal di rumah model bedakan. Di awal-awal semuanya memang terasa normal, sampai satu persatu kejadian menyeramkan mulai muncul. Benda-benda pindah-pindah sendiri, suara-suara yang gak jelas asal-usulnya dari mana, dan yang paling bikin merinding adalah kemunculan sosok misterius yang bentuknya sangat tidak biasa. Kejadian demi kejadian bikin si pengirim cerita atau si Wawa ini berada di titik ketakutan yang paling dalam. Sosok apakah itu? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. By the way, tumbler terbaru dari Delisan sebentar lagi akan launching. Stay tune terus ya. Jangan lupa follow Instagram Delisan biar nggak ketinggalan. Nanti kalau habis jangan marahin aku ya. Oke, Wak, jadi kisah kali ini diceritakan sama Wawa kita yang bernama Nara dari Kalimantan Selatan. Halo Kak Nara. Nah, jadi pengalaman horor ini terjadi pada tahun 2019 sampai 2020, Wak. Waktu itu Nara ini baru saja menikah dan tinggal bersama suaminya yang bernama Sandi. Nah, Sandi bekerja sebagai seorang sipir, yaitu petugas yang mengawasi narapidana di lembaga permasyarakatan ya. Nah, pada tahun 2019 Sandi ini mendapatkan tugas baru. Dia dipindah tugaskan ke salah satu rutan atau rumah tahanan yang berada di kota Banjarbaru. Supaya lebih mudah dalam urusan pekerjaan dan juga mobilitas, Sandi pun mengajak Nara untuk ikut pindah ke Banjarbaru juga, Wak. Dan FYI pada saat itu mereka belum punya anak ya, jadi mereka masih tinggal berdua aja. Nah, di Banjarbaru ini mereka menempati sebuah rumah sewa yang jaraknya tidak terlalu jauh, Wak, dari kantor tempat si Sandi ini bekerja. Rumah sewa yang ditinggali sama Nara dan Sandi ini adalah rumah bedakan atau satu bangunan yang dibagi jadi 2 unit. Nah, dari luar memang tampaknya seperti rumah biasa aja, Wak, tapi di dalamnya terbagi 2. Unit pertama ini dihuni sama keluarga Pak Agus, Bu Ros, dan juga anak mereka yang bernama Lili. Terus satu unitnya lagi inilah yang baru ditempati sama Nara dan juga Sandi. Nah, rumah ini punya 2 lantai. Lantai 1 untuk tempat tinggal dan lantai 2 ini ada loteng terbuka untuk jemuran. Di lantai 1 unitnya Nara ada 2 kamar, Wak. Satu untuk tidur dan satu lagi dijadikan gudang. Nah, pas awal-awal mereka tinggal di sana, Nara memang sering ditinggal sendirian karena Sandi sibuk dengan pekerjaannya. Sandi memang sering lembur, Wak, dan pulangnya juga telat. Ditambah lagi rumah mereka ini berada di paling ujung kompleknya dia. Itu suasananya masih sepi kali lah. Di depan rumah tuh cuma ada lahan kosong, sementara di kanan kiri rumah kami itu ditumbuhi pohon-pohon rimbun. Terus jarak rumah yang lainnya juga terbilang cukup jauh lah gitu. Alhasil satu-satunya tetangga dekat yang Nara punya yaitulah tadi cuman keluarganya Pak Agus itu. Jadi kalau misalnya Sandi lembur, ya Nara nggak sendirian-sendirian kali lah, di situ ada keluarga Pak Agus. Nah, terus setelah beberapa bulan tinggal di sana, Nara mulai sering menemukan kejanggalan-kejanggalan yang berkaitan dengan mistis, Wak. Contohnya, benda-benda yang udah ditata rapi di tempatnya sering tiba-tiba jatuh ke lantai, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan tuh, dia nggak ada juga yang nyenggol, jatuh. Tiap malam Nara ini juga sering dengar ada suara aneh, macam suara anak kecil ketawa, suara orang lagi jalan-jalan di dalam rumah, suara benda-benda jatuh. Tapi waktu aku cek nggak ada apa-apa, nah dia kayak gitu. Awalnya Nara cuek-cuek aja, Wak, sama kejadian-kejadian aneh di rumah ini kan. Tapi semua mulai berubah waktu awal pandemi. Jadi waktu itu kantor si Sandi ini langsung bikin aturan ketat. Jadi semua pegawainya dilarang pulang dan wajib nginap di kantor demi pencegahan penyebaran COVID. Memang nggak semuanya, tapi ada beberapa bagian yang WFH, ada beberapa bagian yang harus
nginap di kantor, termasuk Sandi. Nah karena Sandi ini itu tadi lah dia seorang sipir kan, jelas dia nggak bisa WFH, nggak mungkin juga Napi dibawa ke rumah. Nah akhirnya sejak saat itu Nara pun jadi makin sering sendirian, suaminya stay di kantor. Untuk ngurus sepi dia biasanya ngobrol lah itu sama tetangga sebelah, sama Pak Agus, kadang sama Bu Ros, atau juga main sama anak mereka berdua yaitu Lili. Nah pada suatu sore Lili lagi datang nih ke rumah si Nara bawa bola. Tante kita main lempar-lemparan bola yuk gitu kan, kata si Lili. Oh ayo sini yuk, nanti tante yang lempar bolanya Lili tangkap ya gitu. Udah main lah ini, lagi asik-asik main kami berdua kan. Tiba-tiba bola yang aku lempar itu nggak sengaja ngeglinding ke dalam gudang. Mereka mainin di dalam rumah, Wak. Glinding dalam gudang. Nah, di rumah Nara itu kan ada 2 kamar kan, satu tuh kamar tidur, satu lagi gudang. Masuk ke gudang itu, dan di dalam gudang itu sebenarnya ada beberapa barang yang bukan punya Nara, Wak. Jadi ada beberapa tumpukan baju, ada album foto tua, terus ada macam ranjang tanpa kasur gitu loh. Nara nggak tahu barang-barang tuh punya siapa. Pokoknya sejak aku pindah ke sana barang-barang tuh memang udah ada di situ. Nah Nara menduga mungkin itu punya si pemilik rumah, belum sempat diambil aja gitu kan. Nah anehnya, Wak, pintu gudangnya Nara tuh nggak bisa ditutup rapat dan suasananya itu selalu gelap. Aku sama si Sandi tuh dia udah beberapa kali coba pasang lampu di sana, tapi anehnya lampu-lampu yang dipasang itu selalu mati, kadang pecah sendiri bahkan. Nah karena kejadian itu terus berulang, akhirnya mereka pun membiarkan gudang itu tetap dalam keadaan gelap. Karena pasang lampu nggak bisa kok. Nah, si bola itu ngeglinding sana. Nah, kita balik lagi ke cerita si bola ya, Wak ya. Nah waktu bola itu ngeglinding masuk ke gudang, Lili langsung lari nyusul si bola ini masuk gudang buat ngambil bola. Dah tapi ditunggu agak lama tuh Nadia, Lili nggak keluar juga. Dipanggil kan, Dek, bolanya udah ketemu belum? Nggak ada jawaban. Lili, nggak juga. Belum sempat si Nara masuk nyusul, Wak, tiba-tiba Lili udah keluar sendiri sambil megang bola. Nangis deh Nadia. Ngapa kok nih? Adek kenapa nangis? Bolanya mana? Rusak bolanya? Enggak tante, bolanya nggak kenapa-napa. Terus kenapa kamu nangis? Tadi bolanya masuk ke kolong ranjang. Terus pas Lili ambil, Lili tengok ada kepala nenek-nenek di bawah sana. Dia ngeliatin Lili, tante, kata nangis dia. Kepala nenek-nenek. Dengar itu syok lah. Iya. Tapi supaya Lili ini nggak makin takut, Nara bilang, Lili salah lihat kali itu, nggak ada nenek-nenek di gudang tuh, Dek. Yang tinggal di rumah ini kan cuma tante sama Om Sandi aja. Om Sandi juga belum pulang. Ayolah yuk, kita keluar aja lah yuk, gitu. Lili cuma ngangguk-ngangguk kecil lah, iya gitu. Dawat juga takut tuh Nadia. Nah biar suasana cair, Nara pun langsung lah mengajak si Lili ini untuk main bola lagi supaya dia nanti dia lupa sama kejadian barusan kan. Walaupun memang di luar kelihatan tenang-tenang aja, sebenarnya aku masih kepikiran tuh sama omongannya si Lili soal si nenek-nenek di dalam kolong ranjang gudang tadi. Awalnya dianggap itu cuma halusinasi anak kecil aja kan. Tapi lama-lama gantian aku sendiri yang ngalamin, Nat. Jadi ceritanya suatu siang Nara ini lagi jemur cucian di loteng atas, Wak. Nah pas dia lagi asik jemur-jemur baju, tiba-tiba dia dengar suara orang batu-batu. Awalnya dia pikir itu suaranya Pak Agus atau enggak Bu Ros ya kan, tetangga sebelahnya. Tapi makin lama aku denger, Nat, suara itu kok kayak suara nenek-nenek. Padahal setahu aku nggak ada nenek-nenek yang tinggal di deretan rumah bedakan tuh, nggak ada. Suaranya macam nenek-nenek. Nah ngerasa ada yang nggak beres, Nara langsung lah itu buru-buru kan beresin jemurannya. Dia cepat-cepat turun ke kamar, mau masuk kamar. Nah tangga dari loteng itu nyambung langsung ke area dapur. Turun dia kan terus. Nah pas sampai di anak tangga terakhir, langkahnya Nara mendadak berhenti ketika di ujung dapur berdiri, Nat, ada nenek-nenek ngebelakangin aku. Bengong si Nara, siapa nenek ini? Pintu depan perasaan ku kunci lah. Nenek ini masuk dari mana? Katanya. Nah diam-diam Nara terus tuh perhatiin si nenek ini, Wak, dari belakang juga. Neneknya nggak ada noleh ke belakang. Tapi belum sempat keluar sepatah kata apapun buat nanya Nek siapa, belum sempat nih ya. Tiba-tiba terdengar suara kucing ngeong keras dari arah loteng. Spontan aku tengok ke atas lah dia. Cuman waktu aku noleh ini dari ujung mataku, aku mesti tengok si nenek itu dekat depan ini masih ketengok. Cuman waktu aku balik lagi ke depan, nggak ada, hilang. Nggak ada suara langkah, nggak ada bayangan, secepat itu lenyapnya. Hilang nenek tuh. Bukan manusia. Hantu nenek tuh, langsung merinding, dia masuk ke kamar kunci pintu. Seharian itu aku nggak berani keluar, Nak. Tiba-tiba merinding. Dah malam harinya Nara teleponan sama si Sandi kan, di situ dia cerita lah itu soal penampakan nenek-nenek di dapur itu, Bang. Kayaknya yang dilihat sama Lili kemarin emang betulan ada lah, Bang. Tadi soalnya aku ngeliat juga ada nenek-nenek berdiri di dapur, jelas sekali, Bang, jelas. Tapi pas aku noleh bentar, hilang dia. Dengar itu Sandi cuma nenangin aja kan, udah tenang, mungkin kamu cuma salah lihat aja. Yang penting sekarang kamu banyak-banyak ibadah, ya sayangnya jangan takut, kata dia kayak gitu. Dah,
Sesuai saran dari suaminya, Nara pun makin rajin lagi tuh ibadah, Wak. Selama beberapa waktu memang suasana di rumah tuh berubah. Jadi nggak ada lagi barang-barang yang jatuh sendiri, gerak sendiri, nggak ada suara-suara aneh, dan juga nggak ada lagi sosok nenek yang kemarin muncul. Lenyap tuh, Wak. Nara pikir gangguannya udah mulai mereda lah ya kan, karena dia kan memperkuat lagi ibadahnya. Tapi ternyata beberapa hari kemudian gangguannya datang lagi. Nah jadi pada suatu malam nih, Wak, ya waktu si Nara nih lagi tidur, Nara tiba-tiba kebangun gegara haus. Dengan mata masih setengah-setengah menjam tuh, nah dia keluarlah kamar, aku ke dapur buat ngambil minuman dingin dalam kulkas. Nah di dapur ini kan ada tangga yang menuju ke loteng atas tadi kan, Wak. Nah pas si Nara ini nutup pintu kulkas, dia mau balik ke kamar. Di situ aku tengok ada sosok perempuan dan dia rambutnya panjang, lagi duduk dia di tangga situ. Sosok tuh duduk juga posisinya ngebelakangin Nara, Wak. Kan kebayang kan kayak ada orang duduk tapi ngebelakangin kita, cuman dia duduknya di tangga kayak gitu posisinya. Aku nggak bisa nengok wajahnya, tapi dari gerakan tubuhnya aku bisa tahu, Nat, kalau si sosok ini lagi mainin rambutnya itu loh. Rambutnya panjang kan, macam diusap-usap, sekali dipelintir, bukan lagi mainin rambut lah, Wak. Set. Itu jelas sosok cewek. Aku hindarinya setengah jam, langsung melotot badan aku, kaku badan aku langsung dari debu kencang jantung nih, nggak bisa gerak Nara. Terpaku aku nengok si sosok itu kan, dan seolah sadar kalau aku lagi perhatiin dia, nah sosok itu tiba-tiba berhenti mainin rambutnya. Terus apa? Melayang dia ke atas loteng sambil ketawa. Itu melayang. Aduh kebayang lagi sama aku. Pas sosok tuh udah hilang, baru badan si Nara bisa langsung berlari. Aku masuk ke kamar, aku kunci pintu rapat-rapat, menangis aku di situ, nggak berani aku keluar sampai pagi. Nah, besok paginya begitu langit udah mulai terang, suasana udah mulai agak ramai nih, ada suara Lili, ada suara Pak Ros pula. Pak siapa tadi? Pak Agus. Nara akhirnya baru berani keluar tuh, Wak. Nah begitu dengar ada suara Pak Agus sama Bu Ros di depan, Nara langsung nyamperin mereka. Nara ceritakan itu semua, yang mulai dari suara batu-batu, penampakan nenek-nenek yang dia sama Lili tengok, sampai sosok perempuan tadi malam kayak duduk di tangga malam itu terbang tuh. Pak, Bu, saya takut, Pak. Saya ngerasa rumah ini ada yang nggak betul nih, Pak. Setelah dengar semua ceritanya Nara, Pak Agus komentar kayak gini, Mbak, selama tinggal di sini memang harus hati-hati, Mbak. Apalagi Mbak juga sering sendirian kan, Mas Andi kan kerja. Udah perbanyak doa aja. Dan mohon maaf nih Mbak ya, kalau boleh saya saranin, cobalah Mbak sediakan sesajen rokok sama kopi hitam. Mbak taruh itu di loteng dekat jemuran. Bingung aku di situ, sajen apa Pak, buat apa gitu. Coba aja dulu Mbak, siapa tahu bisa bantu meredam gangguannya, kata si Pak Agus. Awalnya aku ragu, aku belum percaya yang kayak gitu. Cuman akhirnya karena nggak ada pilihan lain, takut juga aku setengah mati sama kejadian yang kemarin kan. Nurut si Nara, Wak. Hari itu juga aku langsung siapin rokok sama segelas kopi hitam. Ku taruh betulan di loteng. Dan entah kebetulan apa kayak gimana nih, Wak ya. Sejak itu suasana rumah tuh langsung tenang. Gangguan yang penampakan yang biasa muncul tuh hilang. Cuman walaupun udah agak tenang, aku masih sering ketakutan lah, orangku sendirian kok. Sampailah suatu waktu keponakannya Nara yang namanya Intan, ini wawak kita juga, bahkan dia juga ngebantu Nara untuk nulis cerita ini, Wak. Intan ini datang nginap buat nemenin Nara yang memang lagi sendirian selama 5 hari waktu itu janjiannya. Awalnya semua baik-baik aja. 2 malam pertama mereka lewati tanpa gangguan sama Intan ini. Tapi pas malam ketiga muncul lagi gangguannya. Intan yang diganggu. Lalu aku beresin dia. Ada juga yang diganggu. Nah malam itu waktu Nara sama Intan ini udah tertidur pulas, tiba-tiba Intan ini bangun gegara dia dengar ada suara anak kecil, Wak, ketawa-ketawa sambil lari-larian. Awalnya Intan mikir, nah itu suara Lili nih, mungkin ya berisik kali dia. Tapi masa jam segini Lili masih main? Dan yang bikin aneh, Wak, makin lama didengar suaranya tuh bukan yang makin menjauh, makin dekat suara tuh yang ada kayak anak lagi mondar-mandir persis depan pintu kamar kami itu. Nah karena penasaran, Intan pun kebangunlah itu pelan-pelan. Dia turun dari kasur, jalanlah dia ke arah pintu. Dengan hati-hati dia buka sedikit daun pintu. Kan dia cuma beberapa senti, cuma nampak yang penting. Dari celah pintu itu, Wak, langsung terkejut si Intan waktu dia ngelihat kalau di luar sana ada segerombolan anak-anak umurnya sekitar 7 tahun lagi lari-larian sambil ketawa-ketawa. Siapa mereka tuh? Kayak tadi tante ada kunci pintu lah. Dan gak lama kemudian salah satu anak itu sadar, Wak, kalau dia lagi diliatin sama si Intan. Anak itu langsung berhenti main, dia noleh ke arahnya si Intan. Tatapannya menusuk, wajahnya pucat kali kata si Intan.
Tapi penampilannya macam biasa aja, macam anak-anak pada umumnya, nggak ada berdarah-darah, nggak ada, cuma pucat Wak. Lalu setelah beradu tatap selama sekian detik, anak itu senyum. Ikut ya, yuk. Katanya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Habis ngomong itu, dia sama kawan-kawan di luar tuh langsung berlari kemana? Ke arah tangga ini dapur. Berlari gitu. Karena jarak kamar sama dapur ini terbilang dekat, si Intan ini masih bisa Wak ngeliat anak-anak itu berlari dia, berlari ke tangga, lari ke atas. Dan di sini anehnya, tanpa sadar si Intan tuh cerita, dia tuh punya hasrat untuk ikut nyusul mereka. Ada keinginan mau nyusul. Tapi untungnya sebelum itu terjadi, Nara yang tadi masih tidur pulas Wak, tiba-tiba berdiri di belakang Intan, langsung ditarik. Tan mau kemana Wak? Mau kemana? Dah tidur. Tante, itu tadi ada enggak? Tidur. Ayo udah. Cuman nganggu aja si Intan, nurut dia. Tidurlah mereka. Tapi dalam hati Wak, si Intan udah tahu kalau ada yang nggak beres di sini. Seolah-olah tantenya ini pasti udah tahu sesuatu juga. Ada hal yang nggak dia ceritain. Untung dia nurut. Untung si Nara terbangun. Ikut pula dia main-main di atas. Sudah. Nah besok paginya barulah Intan cerita Wak ke Nara tentang kejadian tadi malam. Dan tadi malam tuh kan nggak diceritain langsung tuh. Suruh tidur sama si Nara kan. Besoknya baru diceritain. Itu ya kaget juga si Nara dengar cerita itu kan. Gangguan mistis yang dia pikir udah mereda, ternyata belum hilang. Nah akhirnya karena si Nara ini takut Intan kenapa-napa kalau terus nginap di sana, Intan pun pulang ke rumahnya. Saat itu juga nggak jadi, dia nginap 5 hari ngawarin 3 hari itu udah balik. Setelah Intan pulang, Nara makin kepikiran lagi. Rasa takutnya nggak hilang-hilang Wak, apalagi setelah kejadian-kejadian aneh yang terus muncul di rumah itu. Dalam hati si Nara ini mikir, sebenarnya ada apa sih sama rumah ini, ha? Kenapa kok gangguannya nggak selesai-selesai perasaan aku? Kemarin sempat reda, datang lagi. Sempat reda lagi, datang lagi. Masa aku harus naruh sajian rokok sama kopi hitam lagi di atas tuh? Nara sebenarnya belum terlalu yakin, Wak, apakah sesajen yang dia taruh kemarin ini beneran ngefek atau enggak, atau cuma kebetulan aja. Ya memang sih, waktu sesajen itu diletakkan di atas tuh Nadia, suasana rumah tuh sempat tenang. Tapi kalau ternyata itu cuma sugesti aja dan ternyata bukan itu penyebabnya, kayak mana? Perasaan Nara lagi campur aduk kali waktu itu, Wak. Antara dia takut, bingung, sama dia juga curiga. Rumahnya itu seolah lagi menyimpan sesuatu yang gak aku pahami lah gitu. Nah karena dia juga tidak terlalu yakin, Nara pun gak jadi nyiapin sesajen itu, Wak. Tapi habis itu ada lagi kejadian tuh. Ini masih di hari yang sama nih Wak ya. Masih di hari yang sama, di sore harinya setelah ditinggal Intan pulang, Nara kan jadi sendirian aja tuh di rumah. Akhirnya dia pilih tidur lah nih Wak, tidur siang. Nah Nara baru bangun lagi tuh menjelang azan maghrib lah. Nah tapi pas dia kebangun waktu udah mau azan maghrib ini Wak, Nara nggak bisa gerakin badannya. Ketindihan dia. Kedua matanya melek, tapi badannya nggak bisa digerakin sama sekali ya kan. Ya Allah, ketindihan aku nggak bisa gerak sama sekali. Dan di posisi itu Nara cuma bisa berdoa aja Wak dalam hati, sambil kedua matanya menatap bergantian ke kanan dan ke kiri. Itu pasti deg-degannya bukan main itu kan. Takut muncul apa-apa, pasti kayak gitu kan. Nah lalu pas pandangannya tertuju ke arah lemari yang ada di depannya Wak, Nara kaget sekaget-kagetnya pas dia ngelihat ada sosok laki-laki berpakaian koboi. Dia lagi berdiri dekat samping lemari gitu nah. Laki-laki koboi, kalian tahu baju koboi yang kayak gitu dia. Laki-laki itu nengok Nara dengan tatapan marah. Terus dia bilang apa? Rokok, kopi, rokok, kopi, rokok, kopi. Gitu. Tak rokok kopi dia. Waktu aku dengar itu, dia minta rokok kopi. Itu biasa aku kasih itu kemarin. Ini apa dia yang makan ya? Ya Allah apa nih? Dia minta rokok kopi ya Allah. Ya Allah aku takut ya Allah tolong ya Allah. Tanpa dia bisa kabur kemana-mana Wak, Nara yang masih ketindihan itu cuma bisa terus berbaring. Gak bisa gerak di kasur lagi ketindihan. Beradu tatap sama sosok laki-laki koboi itu. Apa kebayang gak kalian gimana? Terus gak langsung hilang nih Nek ya. Dalam hitungan detik tiba-tiba si wajah koboi itu berubah Wak. Berubah jadi hitam seram. Terus macam gosong. Kecium pula lagi sama aku terbakar nah. Masih tatap-tatapan aku sama dia. Makin gemetar, makin ketakutan. Ada habis itu aku gak sadar lagi apa yang terjadi. Karena pingsan aku langsung pingsan. Entah berapa lama sih apa ini pingsan Wak ya, tapi yang jelas waktu dia sadar, hal pertama yang langsung Nara ingat adalah tadi itulah hantu koboi yang dia tengok depan mata dia. Tapi waktu dia bangun udah gak ada sih hantu koboi itu. Dan di titik itu Nara udah gak bisa nahan rasa takutnya lagi Wak. Dia telepon lah laki ya Sandi kan, minta Sandi ini cepat pulang. Abang halo bang aku udah gak kuat lagi, ada banyak kali hantu di sini gangguin aku takut kali bang, tolonglah bang cepat pulang bang, aku udah gak berani lagi sendirian di sini bang, balik bang, tolong gitu. Nah dengar istri
kayak ketakutan sampai nangis histeris kayak gitu, nggak tega lah si Sandi ini kan. Akhirnya di hari itu juga Sandi bilang lah ke atasannya, Pak tolong Pak saya harus izin pulang, istri saya gini. Untung ya dibolehin Wak. Nyampe dia di rumah, Nara langsung ceritain semua ke Sandi, dia nangis dia semua diceritain. Soal penampakan nenek-nenek di dapur, perempuan berambut panjang di tangga, anak-anak yang ditengok sama si Intan, sampai puncaknya laki-laki koboi yang minta sajen yang berubah jadi mukanya gosong. Semua diceritain sama si Nara kan. Nah setelah menyimak semua cerita itu, Sandi memutuskan untuk berkeliling rumah, Wak. Berkeliling rumah mereka sambil membaca doa-doa. Udah Dek tenang di situ, ambil wudhu, nanti coba abang ngecek. Nah pas dia lagi keliling rumah ini, Sandi ketemu sama Pak Agus, tetangga mereka kan. Di situ Pak Agus nanya, Bang Sandi tumben jam segini udah ada di rumah. Oh iya Pak, tadi istri saya nelpon, dia lagi ketakutan, dia minta ditemenin. Ketakutan kenapa Bang? Itulah dia, Nara bilang katanya dia lihat ada banyak kali hantu-hantu dekat rumah ini Pak. Beda-beda pula bentuknya. Walah, Nara lihat hantu koboi juga nggak? Itu kata Pak Agus. Ada Pak, ada. Kok Bapak tahu? Walah, berulah lagi dia. Dia memang sosok yang suka nangkring di loteng kita, Mas. Oh, berarti Pak Agus juga pernah ngeliat sosok tuh. Kok bisa dia gangguin istri saya ya, Pak ya? Nah, disinilah Pak Agus cerita semua yang dia tahu soal si hantu koboi ini. Jadi Wak, konon katanya hantu koboi itu memang udah ada di sana sejak lama. Bahkan jauh sebelum rumah itu dibangun, udah jadi penunggu di sana. Sebelum Nara sama Sandi tinggal di situ, hantu koboi ini udah lebih dulu sering nerornya siapa? Keluarganya Pak Agus. Dan seramnya lagi di sini, sosok itu tuh bisa berubah bentuk menyerupai sosok lain yang dia mau. Wak. Kadang dia jadi pocong, kadang dia jadi nenek-nenek, kadang dia jadi perempuan rambut panjang, kadang dia jadi anak-anak, kadang dia pokok bisa berubah gitu. Jadi berbagai penampakan yang selama ini ditengok Nara, ditengok Lili, ditengok Intan, ditengok Pak Agus, Buras apa segala macam, itu adalah dari satu sosok, jelmaan dari si sosok koboi itu. Wak. Nah Pak Agus bilang kalau sosok koboi itu memang suka ngeganggu dan juga minta sajen. Itulah dia tadi kopi hitam sama rokok. Itulah kenapa juga waktu kemarin Pak Agus tahu kalau Nara ini ngalamin teror mistis selama di rumah itu, Pak Agus langsung nyaranin si Nara untuk menyiapkan sajen rokok dan juga kopi. Nah kalau nggak dikasih sajen itu, barulah dia nanti nengokin sosok aslinya. Wujud aslinya apa? Itulah yang pakaian koboi itu, wajahnya tapi gosong. Pak Agus bilang kayaknya memang energi sosok itu kuat kali Mas, besar kali dari sini. Mungkin dia masih akan sering nampakin dirinya ke depan Mbak Nara. Pasti, saya bisa jamin. Kan Nara sering ditinggal sendirian kan. Kasian dia kalau harus terus-terusan diteror sama si hantu tuh. Kalau udah nggak kuat, saran saya udah Bang, mending pindah ya kalian. Gitu. Nah dengar saran itu, Sandi cuma ngangguk-ngangguk aja. Lalu nggak lama kemudian, Sandi langsung mendiskusikan saran dari Pak Agus itu ke Nara. Sandi nanya, kalau menurut kamu gimana sayang? Kamu mau tetap tinggal di sini atau mending kita pindah aja? Bang, aku jujur udah takut kali Bang di sini. Kau nggak lama soalnya di rumah ini. Aku yang tiap hari ke rumah ini Bang. Itulah, aku udah takut kali sekarang. Kalau memang bisa pindah, kalau memang bisa, Abang mampu, Abang bisa, sebaiknya kita pindah ya Bang. Oke, Abang ikut kamu. Kalau kamu maunya pindah, kita secepatnya pindah dari sini ya, kata dia. Nah, adalah tuh akhirnya singkatnya mereka pun memutuskan untuk pindah rumah. Wah, Nara dan Sandi pun ngepacking lah itu semua barang-barang mereka sebisanya. Rumah kontrakan baru juga udah dapat, barang-barang udah selesai, dimasukkanlah ke dalam mobil. Lalu setelah semuanya beres, Nara sempat berucap tuh dalam hati aku bilang sama dia, aku mau pindah. Setelah ini, tolong jangan ganggu aku lagi ya. Dan jangan ganggu siapapun yang nanti akan tinggal di sini ya. Nara ngomong dalam hati, dia pegang itu dinding tembok rumah itu. Terus pamitan sama Pak Agus, udah balik. Nah, waktu masuk mobil, mobilnya jalan, Nara nggak sengaja noleh ke belakang, natap rumah itu lagi kan. Dan kalian tahu, di situ ini siang bolong nih Nadia, tapi aku bisa melihat dengan jelas si hantu koboi itu lagi berdiri di loteng menatap ke arah Nara sambil lambain tangannya. Astagfirullah, dia macam lagi ngucap salam perpisahan. Kaget lah. Astagfirullahaladzim, dia langsung ngalihin pandangannya ke depan, dia gak berani nengok lagi ke belakang. Dan itu adalah kali terakhir aku nengok sosok hantu koboi itu Nadia. Untungnya waktu udah pindah, mereka udah gak pernah lagi ngalamin kejadian horor lagi. Dan hantu koboi itu betulan gak ikut lagi, untungnya itu. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Nara selama tinggal di rumah bedakan atau rumah sewa ini.
Pastinya ini menjadi pengalaman yang sangat membekas sekali dalam ingatannya Nara. Bahkan setelah Nara dan Sandi pindah ke rumah baru, wah, ingatan buruk tentang teror menyeramkan yang dia alami sebelumnya masih selalu membayangi Nara. Nara nggak tahu apakah sekarang si sosok koboi itu masih ada di sana atau enggak ya Nat ya. Tapi yang jelas rumah itu, rumah sewanya ini masih ada. Nara sama Ibu Ros juga masih rutin berkontakan sampai sekarang. Bu Ros juga cerita kalau pada tahun 2022 kemarin keluarga mereka akhirnya juga memutuskan untuk pindah dari rumah bedakan itu. Tapi kalau misalnya Bu Ros sama Pak Agus ini pindah karena urusan kerjaan, wah, bukan karena diganggu sama hantu koboi atau gangguan-gangguan lainnya lah. Keluarga mereka kan memang sejak awal tinggal di situ kan, udah terlihat pemberani lah mereka di sana. Udah nggak mempan mungkin hantu koboi itu. Hantu koboi ini udah muak kali juga gangguin Pak Agus tuh, gara nggak mempan sama mereka. Mungkin dia pindah juga gangguin aku, nah, diladenin soalnya sama aku. Dan ini juga di cerita tadi aku juga sempat sebut ya kalau Nara ini disarankan untuk menaruh kopi dan juga rokok sebagai sesajen agar sosok itu bisa tenang. Ini sedikit mau ingetin Wak ya, meskipun hal-hal seperti itu masih sering dilakukan sama sebagian orang, tapi sebagai umat beriman sebaiknya kita tetap waspada dan tidak bergantung pada cara-cara yang bisa menyerempet kita ke arah yang tidak seharusnya. Takutnya niat kita pengen aman malah terjebak ke hal yang dilarang, ya kan? Itu aja sih yang harus diingat ya Wak ya. Tapi by the way, kalau kalian gimana Wak? Kalau kisah ini terjadi di kalian, kira-kira kalian tetap mau tinggal di sana atau enggak? Atau mungkin ada di antara kalian yang pernah ngalamin teror serupa atau yang lebih serem lagi? Boleh sharing aja di kolom komentar di bawah, atau kalau misalnya panjang pengen cerita lebih detail bisa kirim ke email kisahhororwawa@gmail.com. Ya, oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya.